Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizana Mulia, mahasiswa dari Universitas Askia dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 5A. Di video kali ini Zanda akan mempraktekkan tentang pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana yang Zanda gunakan yaitu katrol. Di sini saya menggunakan katrol tetap, tuas atau pengukit, dan juga bidang miring. Nah, sebelumnya pesawat sederhana itu apa sih gitu? Nah, sama-sama kita ketahui ya, dan kita telah pelajari sebelumnya bahwasannya pesawat sederhana itu merupakan alat yang mempermudahkan atau meringankan pekerjaan kita. Nah, untuk itu, sebelum kita langsung pada praktek tersebut, apa aja sih alat yang digunakan gitu? Jadi, alat yang dibutuhkan di sini untuk pembuatan untuk katrol yaitu di sini saya menggunakan karton, pena bekas, tali, dan juga lem tembak. Dan untuk tuas atau pengukit juga menggunakan karton, roll, dan juga ada koin. Nah, untuk bidang miring, Janda juga menggunakan ini, dan juga karton dan botol ini. Jadi untuk itu langsung saja kita masuk pada praktikum yang pertama. Baiklah teman-teman, kita masuk pada praktikum yang pertama, yaitu pesawat sederhana jenis katrol, yang mana tadi sebelumnya saya telah memperkenalkan alat dan bahan, yaitu alat bahan tersebut telah saya sulap menjadi jreng-jreng. Nah, di sini ada sumur, di mana sumur tersebut terbuat dari karton, dan tiangnya ada tiang, yaitu terbuat dari pena bekas yang tidak terpakai, dan ini untuk tempat menyangkutkan atau menggantungkan katrol, yaitu saya menggunakan lidi yang dibalut dengan pita kawat. Nah, di sini ada pita kawat sebagai tempat menyangkutnya katrol, dan di sini ada tali. Nah, ini katrol tetap yang kita buat ya teman-teman. Ini katrol tetap yang kita buat. Dia akan tetap berada di sini, dia hanya berputar saja. Dan di sini untuk bebannya nanti kita menggunakan ember untuk mengambil air. Untuk mengambil airnya kita menggunakan ember ya. Nah, jadi teman-teman, untuk mendapatkan air gitu ya, sumber air yang mana dari mata air sumur itu bisa digunakan atau kita bisa mendapatkannya dengan yang pertama itu dengan menggunakan pompa air atau juga mesin air, dimana di situ tidak menggunakan pekerjaan kita, hanya pada mesin air tersebut yang bekerja itu adalah mesin. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan cara yang sederhananya, yaitu dengan yaitu yang biasa kita sebut dengan pesawat sederhana ya. Nah, cara yang sederhana untuk mendapatkan air yaitu bisa dengan menggunakan katrol, dimana itu katrol tetap. Dan yang biasanya kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari itu menggunakan katrol tetap ini. Kita akan mencobakan untuk bagaimana cara mendapatkan air dengan menggunakan katrol. Nah, sebelumnya ember ini kita turunkan ke bawah ke air. Kita umpamakan kita memang benar-benar di sumur yang asli gitu. Nah, jadi ketika ember telah masuk ke bawah ke air, nah air telah masuk ke dalam ember, kita bisa tarik. Nah, jadi sebenarnya ini yang berputar ya teman-teman, mengikuti tuh kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita tarik, nah dari sinilah beban yang ada pada ember, yaitu air, akan kita dapatkan, akan naik ke atas gitu. Jadi kita terbantu untuk mengambil air. Jadi dari praktek ini atau pembuktian ini dapat kita simpulkan bahwa katrol itu memang benar-benar memberikan kemudahan dan keringanan kepada kita, yaitu contohnya dalam mengambil air dalam sumur. Dan selain tetap ini tidak hanya digunakan di sumur atau pengambilan air di sumur,
tapi juga bisa membantu pekerjaan kuli bangunan, yaitu dengan seperti misalkan dia berada di lantai 2 lantai gitu ya, bekerja di lantai 2. Nah, untuk mengangkat semen yang diaduk di bawah itu bisa menggunakan katrol itu dengan bantuan ember. Nah, menggunakan katrol tetap ini. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwasannya pesawat sederhana itu memang memberikan kemudahan dan keringanan kepada kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Baiklah teman-teman, pesawat sederhana yang kedua yaitu pengungkit tuas atau pengungkit, di mana di sini saya menggunakan karton yang dibentuk segitiga, di mana ini akan menjadikan titik tumpu, dan kemudian roll yang nanti digunakan sebagai pengganti papan, dan juga di sini untuk beban saya menggunakan 4 buah koin. Nah, jadi di sini kita menggunakan ini ya. Ini kan koin 500 ini sebagai beban. Kita letakkan di salah satu ujung ini. Nah, sini. Maka hal yang terjadi itu akan menjungkit seperti ini. Nah, jadi kita umpamakan ini sebagai sebuah benda yang besar dan berat gitu ya. Jadi untuk mempermudahkan kita bisa jungkitkan dengan ini. Nah, kita jungkitkan dengan ini. Oke. Baiklah teman-teman, dari titik tumpu sebelumnya, dari titik tumpu ini yaitu kepada beban. Nah, papan di sini itu dinamakan dengan lengan beban, dan dari titik tumpu ke kuasa itu dinamakan dengan kuasa. Jadi di sini saya akan memberikan 2 koin. Nah, jika ini kita lepaskan ya, maka akan terjadi penjungkitan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi anggap saja ini adalah sebuah benda yang besar gitu ya. Kita akan dan lumayan berat gitu. Jadi cara mudah yang kita lakukan itu dengan menyungkitkannya dengan pengungkit ini, tuas atau pengungkit ini ya. Jadi kita letakkan seperti ini. Nah, itu untuk mempermudahkan pekerjaan kita. Nah, bagaimana jika kita berikan beban yang sama, yaitu dia jadi dia akan memiliki keseimbangan yang sama. Seperti inilah teman-teman. Jadi ini adalah pembuktian dari tuas atau pengungkit. Nah, dan selanjutnya kita akan masuk kepada pesawat sederhana yang ketiga. Baiklah, pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring, dimana di sini saya menggunakan karton sebagai papannya, dimana nanti papan ini dimana papan ini akan berfungsi nanti untuk menaikkan ataupun menurunkan benda dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Jadi ini botol kecil ini kita umpamakan sebagai drum yang akan kita naikkan ke atas truk. Jadi di sini yaitu kita bisa menaikkan drum ini dengan cara didorong. Jadi didorong untuk bisa sampai ke atas, ke sini. Nah, jadi kalau misalkan drum itu kita angkat, itu kan kuat, berat ya. Jadi kita nggak kuat. Jadi untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan ini. Mempergunakan papan untuk menaiki drum tersebut, dan bisa kita didorong untuk bisa sampai ke atas, ke sini. Nah, baiklah teman-teman, tadi kita sudah mencobakan untuk melakukan itu, mengumpamakan botol ini sebagai drum yang kita naikkan ke atas truk, yaitu dengan menggunakan bantuan bidang miring. Jadi untuk menaikkan benda ataupun sebaliknya menurunkan benda dari tempat tinggi ke rendah, kita juga bisa menggunakan bantuan bidang miring. Jadi di sini teman-teman, bidang miring kita gunakan tadi adalah karton, dimana itu mempunyai permukaan cukup tinggi ya. Jadi dengan
permukaan yang cukup tinggi ini untuk menaikkan beban ke atasnya atau sebaliknya itu kita menggunakan gaya yang cukup besar. Dan apabila, nah di sini saya mencobakan dengan roll yang mana lebih panjang ya teman-teman. Ini kita umpamakan papan. Ya, jika dengan lebih panjang ini maka dia akan lebih landai. Jadi dengan landai seperti ini, dia itu akan membutuhkan gaya yang kecil. Jadi dengan semakin landai papan atau bidang miring yang kita gunakan, berarti semakin kecil gaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut atau untuk menaikkan beban tersebut. Jadi itulah teman-teman praktek kita terkait dengan bidang miring, yang mana apabila kita akan menaikkan ataupun sebaliknya menurunkan barang yang memiliki massa yang cukup besar atau bebannya yang besar gitu, kita bisa menggunakan dengan bidang miring. Nah, seperti di sini kita bisa menaikkan drum atau bisa menaikkan benda-benda besar lainnya. Nah, di sini drum ini kan memiliki permukaan yang datar, jadi bisa kita dorong saja gitu. Dan ada juga sebagian barang itu dengan melakukan bidang miring, seperti misalkannya ada lemari gitu ya. Dan seperti kita lihat di tempat-tempat itu ada roda yang mana roda tersebut kalau kita naikkan barang ke atas itu akan lebih mudah kita untuk mengangkat atau memindahkan barang tersebut. Jadi untuk memindahkan barang tersebut meskipun dengan bantuan roda, tetapi dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi ataupun sebaliknya, kita juga tetap membutuhkan bidang miring agar pekerjaan kita lebih mudah. Jadi itulah teman-teman praktek kita terkait persoalan sederhana, di mana tadi saya telah memaparkan atau yang mana tadi telah kita lakukan praktikum atau uji sederhana terhadap persoalan sederhana jenis katrol, jenis pengungkit, dan juga bidang miring. Jadi di sini saya Afrizana Mulia, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian dalam praktikum kali ini. Jadi semoga praktikum kita ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.